Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Hari ini saya mau berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi ada beberapa hal yang saya mau saksikan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan yaitu di minggu lalu ada kabar sukacita bagi kami sekeluarga, di mana ada seorang teman yang tinggal di daerah Jawa. Kami ini tinggal di Sulawesi, teman itu tinggal di daerah Jawa, di Pulau Jawa. Dan selama ini teman itu mengalami satu pergumulan yang sangat berat, di mana usahanya hancur, dia terikat oleh masalah utang dan keuangan. Dan saat kami mendengar bahwa dia mengalami masalah itu, kami katakan kepadanya, kamu harus berdoa. Dan lalu dia membalas perkataan saya, dia katakan bahwa sudah capek saya berdoa, sudah lelah saya berdoa. Ini mulut saya sudah begitu lelahnya katanya saya berdoa. Dia berkata seperti itu. Tapi saya katakan kepada dia bahwa jangan menyerah, terus berdoa. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B mengatakan, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita ataupun meninggalkan kita. Nah, itu saya artikan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, itu yang harus tanamkan di hati Anda. Saya katakan kepada dia seperti itu. Dan kelihatannya ya dia sinis. Karena saya dengar juga dari teman-teman yang lain bahwa dia mengalami depresi yang sangat berat. Sehingga dia betul-betul ya seperti orang yang sudah linglung seperti begitu. Nah, disitulah kami sekeluarga sejak itu berdiri untuk dia. Kami bawa dia kepada Tuhan Yesus dan kami berdoa untuk dia. Dan puji Tuhan, di minggu yang lalu dia menelpon saya dan dia katakan bahwa apa yang selama ini telah hilang dari dia, keuangannya yang hancur, tokonya yang sudah hilang, bisnisnya yang selama ini sudah begitu hancur, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Dan dia katakan, sungguh katanya, saya berlipat ganda. Dia katakan, saya menerima kelimpahan. Dia katakan seperti itu. Dan disitulah saya katakan kepada dia bahwa ya, saya dan keluarga hanyalah alat. Kami hanya alatnya Tuhan. Siapapun hamba-hamba Tuhan, kita semua, Bapak Ibu Saudara semua, ya kita semua hanyalah alatnya Tuhan. Dan Tuhan Yesuslah yang menolong Anda. Jadi Anda harus mendekatkan diri secara pribadi kepada Tuhan. Apalagi di hari-hari ini, di saat-saat kedepannya, kita harus memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang semakin sukar ke depannya. Sesukar apapun hari-hari ke depan, kalau di dalam hidup kita ada Tuhan, kalau kita berjalan bersama Yesus, saya pikir kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang bersama kita. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan segala hal. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu menyertai kita.
Jadi kita tidak perlu takut akan apapun juga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang bukan hal yang baru lagi, tetapi Tuhan taruh tadi dalam hati saya bahwa harus saya kembali bagikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tentang perkataan firman Allah. Saat saya dan keluarga pernah, pada saat kami menjadi pengusaha, di situ beberapa tahun yang lalu kami mengalami satu masalah keuangan, di mana ada yang dana yang kami tunggu ternyata itu tidak keluar. Belum, artinya yang kami pikir bahwa akan jatuh tempo pada hari yang tepat waktu, ternyata itu gagal pada saat itu. Sehingga saya membutuhkan dana cadangan lain untuk menutupi beban ataupun utang saya di tempat yang lain. Karena kami ada bekerja sebagai pedagang. Nah, saat yang kritis itu, kami berdoa kepada Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus memimpin saya untuk saya mendeklarasikan, memperkatakan firman Tuhan dalam keadaan saya. Jadi saat itu saya tidak membuang waktu karena memang sudah sangat mepet, dan saya perkatakan firman Tuhan, saya deklarasikan, saya katakan bahwa Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hari itu saya berkata-kata sepanjang hari. Bahkan istri saya pun saya katakan, kalau saya capek untuk memperkatakan itu, ya kau harus lanjutkan. Jadi kami bersepakat untuk mengatakan firman Tuhan hari itu. Dan saat itu tidak ada kejadian apa-apa sepertinya. Sepertinya kami tidak tertolong. Karena sampai besok hari pun tidak ada kejadian apa-apa. Nah, saat tiba, esok harinya saat tiba, waktunya kami membayar apa yang menjadi beban kami, waktunya kami membayar pinjaman kami. Saat itu tiba-tiba yang memberikan kami pinjaman itu menelpon. Dan dia katakan bahwa tidak apa-apa untuk pinjaman kami itu, pembayarannya dimundurkan. Nah, luar biasa. Ternyata Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Nah, jadi sehingga di minggu depannya saya sudah menerima dana saya, dan akhirnya saya bisa menutupi utang saya itu. Itulah karena firman Tuhan yang saya ucapkan, firman Tuhan yang kita pakai, kita ucapkan. Saat kita berdoa, saat kita mengucapkan, mendeklarasikan firman Tuhan, saat itu mungkin tidak terjadi apa-apa di dalam keadaan kita secara kasat mata, tetapi percayalah, tidak terjadi apa-apa di sekitar kita bukan berarti Tuhan tidak bekerja, bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Memang secara tidak kelihatan, tetapi Tuhan punya cara yang lain, yang lebih baik untuk menolong kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasusnya sama, yaitu saat itu tiba-tiba semua produk yang kami jual itu saat itu pasaran sepi, sehingga ada jatuh tempo nota kami itu senilai ratusan juta saat itu. Dan saat itu karena pasaran sepi, tetapi karena saya sudah membuka cek, sehingga saya tidak bisa mundur lagi. Dan saya juga sudah minta tolong kepada pihak yang saya berutang, ternyata mereka tidak mau untuk mundur. Mereka katakan tepat harinya itu Bapak harus membayar saat itu. Dan karena mereka adalah perusahaan besar, jadi sistem mereka ya sangat ketat. Jadi akhirnya ya saat itu saya berdoa kepada Tuhan dan saya katakan, Tuhan berikan hamba-Mu ini petunjuk. Nah, petunjuk yang sama Roh Kudus memberikan saya satu ayat firman Tuhan. Dan setelah saya menyembah Tuhan dan saya berdoa dan saya mendapatkan ayat yang diilhamkan oleh Roh Kudus, maka saat itu ayat firman Tuhan itu saya perkatakan. Saya perkatakan dengan iman, dengan keras, dengan lantang berkali-kali.
tiba-tiba setelah selesai saya memperkatakan firman Tuhan itu, tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya dan berkata kepada saya, "Bapak kan membangun beberapa petak ruko. Saya ingin membeli salah satu petak ruko yang Bapak punya. Tetapi dana saya sejumlah sekian." Dananya dia persis jumlah dengan dana yang saya butuhkan. Dan saat itulah kami deal. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong kami. Utang kami, beban kami saat itu dapat kami selesaikan sehingga nama baik kami tetap terjaga. Nah, itulah beberapa contoh yang sudah kami alami dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang kami alami, tapi ya cukuplah kami memberikan hanya beberapa contoh saja. Dan kita harus percaya bahwa apapun yang kita katakan, kita akan memberikan nyawa kepada perkataan itu. Apapun yang kita katakan, kita sedang menuju kepada apa yang kita katakan. Kalau kita katakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka kita akan terjadi hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita katakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita, maka hal-hal yang buruk yang akan terus mendekati kita. Apa yang kita katakan, kita akan menarik semua yang kita katakan itu. Jadi, teruslah berdoa, teruslah memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, teruslah merenungkan firman Tuhan, dan teruslah melakukan firman Tuhan. Di masa-masa yang sukar, prediksi-prediksi manusia ke depannya bahwa para ahli mengatakan bahwa akan terjadi krisis dan sebagainya, dan semua hal yang menakutkan. Tetapi bersama Yesus, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena ada Tuhan, pemilik semesta alam yang berjalan bersama saya dan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.